Jadi siapa orang yang sesat menurut Al-Quran? Orang yang belum bisa mengingat Allah, karena dia belum kenal kepada Allah, belum tahu Arafah. Ini sesat versi Quran, bukan sesat versi manusia. Tempat mengenal Allah, itu namanya Arafah. Sedangkan selama ini kita tahu Arafah jauh, berarti ongkos. Padahal Allah sudah kasih tahu, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Berarti setuju nggak dengan saya? Kalau Arafah itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Setuju? Oke. Berarti mengenal Allah itu keluar apa ke dalam? Begitu kita ke dalam, melakukan perjalanan sampai puncaknya kesadaran, namanya Sidrah Al-Muntaha. Makanya Nabi Muhammad itu termasuk teladan kita yang sangat luar biasa. Beliau sangat appreciate pada siapapun. Beliau sangat toleran. Lucu kalau kita mengaku umatnya tetapi intoleran. Barang siapa yang ingin menghilangkan lapar, lakukan makan. Ngerti sekarang makan apa? Cara untuk menghilangkan lapar. Clear? Yes. Cerdas, mulai cerdas ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh apa? Cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Pintar kalian. Mulai masuk ya, mulai nyurup nih ya. Jadi amal soleh itu cara sebetulnya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kata siapa? Awas. Kata siapa? Ada ayatnya? Surat apa? Ayat berapa? Pintar. Ya pokoknya dibolekerkan lah. Walaupun ini baru kembang-kembangnya ya. Yang khususnya nggak mungkin saya kasih di sini. Tetapi setidaknya dari ini, oh amal soleh selama ini salah dong. Kan selama ini ngasih beras ke tetangga disebut amal soleh. Memangnya ngasih beras ke tetangga bertemu Tuhan? Pusing? Jadi yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu sebetulnya amalun hasanah. Itu amal-amal kebajikan yang diklaim sebagai amal soleh. Padahal amal soleh itu punya definisi yang sangat spesial di Al-Quran. Clear sampai sini? Jadi bisa bedakan amal soleh dengan amalun hasanah? Beda. Jadi kalau pergi ke panti jompo ngasih keperluan mereka, itu apa? Amalun hasanah. Ketemu siapa di situ? Ketemu orang-orang jompo, kan gak ketemu Allah. Betul nggak? Ngerti sekarang, mulai cerdas. Jadi amal soleh itu ternyata cara. Pertanyaan sekarang, Bapak Ibu sudah tahu caranya? Belum. Nah orang yang sudah tahu caranya dan mengamalkan itu cara, dan sampai dia kepada Allah, dia bisa bertemu jati dirinya, diberi gelar oleh Allah. Gelarnya namanya solihin. Kalian kadang-kadang kalau ngomong tuh kan ngasal. Semoga jadi anak yang soleh. Begitu tanya, anak soleh itu apa bu? Ting. Gak apa-apa ya. Dah orang lain juga pada ngasal. Nah makanya kalian agak kaget ketika saya menjelaskan begini. Biasa ngasal jadi gak ngasal, kaget. Karena kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari apa yang keluar dari kata-katanya. Coba aja. Di Quran tuh nggak ada, mari kita panjatkan puji dan syukur. Tapi semua kalau pidato, mari kita panjatkan puji dan syukur. Eta di mana? Itu kalian belajar agama dari teks pidato yang salah. Di Quran itu cuma ada alhamdulillah, segala puji milik Allah. Harusnya begitu kalau pidato. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Makanya Gus Dur pernah ditanya, Gus kenapa di Islam itu puji dan syukur harus dipanjatkan? Kata Gus Dur, karena puji dan syukur gak bisa memanjat.
Bukan ngasal kan, betul nggak? Orang lain juga pidato begitu. Mari kita panjatkan puji. Semua, mau Isra Mi'raj, mau Maulud, sama. Mulai dari pengatur acara sampai yang mengisi acara, sama. Padahal di Quran yang ada cuman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, gitu aja. Nggak ada pakai punjat-panjat. Tapi karena semua orang punjat-panjat, jadi kalian merasa kalau ngikutin banyak orang teh bener. Awas ya, yang banyak tuh belum tentu bener. Komo nu saeutik mah. Betul nggak? Yang banyak aja belum tentu bener, apalagi yang sedikit. Sedangkan kata Allah, kamu harus masuk ke dalam golongan yang sedikit. Itu surat Al-Kahfi. Masuklah ke dalam golongan yang sedikit, tinggalkan kebanyakan orang. Masuk ke dalam gua yang bisa memberi kamu keselamatan. Masuk ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Keselamatan itu ada di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Sudah masuk sekarang ya. Jadi Sholihin udah ngerti ya. Sholihin itu gelar dari Allah untuk mereka yang sudah bisa menjalankan amal soleh, sudah tahu amal soleh dan menjalankannya, itu sholihin. Kira-kira Bapak Ibu termasuk gak sholihin? Kan belum tahu caranya, betul nggak? Tapi suka ngaku nggak? Asapang soleh. Apalagi itu tuh Kang Solihin. Lihat saya semuanya. Jadi sebetulnya solihin itu orang yang sudah tahu cara untuk mencapai Allah dalam dirinya, untuk bisa menyaksikan Allah yang lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Itu solihin. Ini Quran, Bu Bapak. Ketika dia masuk ke dalam diri, meniti ke dalam diri, masuk ke dalam gua yang bisa menyampaikan dia mendapatkan keselamatan, maka di situ dia mengalami ketuhanan, tercelup oleh sifatnya Allah. Kenapa? Di situ dia menjadi syuhada. Siapa syuhada? Syuhada itu orang yang menyaksikan. Makanya solihin itu adalah titik awalnya. Syuhada itu adalah etape keduanya. Ketika kita sudah bisa meniti ke dalam diri, mata kita yang di dalam sudah terbuka, yang bernama mata kolbu, mata jiwa. Dan saat itu kita mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Dan pengalaman itu langsung dialami sendiri. Waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kau mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku yang menjadi saksi. Aku para penyaksi itu ya Allah. Saat itulah seseorang langsung naik pangkat dari solihin menjadi syuhada. Itu juga. Ketika dia menyaksikan dia yang meliputi semesta raya dalam dirinya, dia mengalami syahadat yang sejati. Di situ dia mengalami kelahiran yang kedua, langsung mewarisi kodrat ilahi. Maka sifat-sifat Allah masuk ke dalam dirinya. Makanya lihat, orang yang sudah sampai kepada Allah penuh cinta kasih pada siapapun. Doanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dia doanya bukan hanya untuk keluarganya, kelompoknya, tetapi semoga semua makhluk hidup di semua tingkatan, di semua ruang dan waktu berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Itu doa sudah dirangkum oleh leluhur kita dalam bahasa yang agung, namanya Rahayu Sagung Dumadi. Makanya begitu leluhur kita bilang Sampurasun rampes. Sampurasun itu doa, sampurna ingsun. Begitu seseorang sudah bilang sampurasun, sampurna ingsun. Kapan ingsun sempurna? Kalau dia sudah kembali menyaksikan jati dirinya, kembali bersahadat, kembali menyaksikan Adam yang sejati dalam dirinya. Rampes, rampak, beres, selesai semua urusan. Ada orang yang menyepelekan kata-kata sampurasun, bahkan ditambah-tambah dengan kata-kata yang sangat nyinyir.
tidak mengerti. Dan kita pun ikut-ikutan. Kita sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita lebih banyak menghargai leluhur bangsa lain daripada leluhur bangsa kita sendiri. Doa leluhur kita itu Rahayu Sagung Dumadi. Doa yang sangat agung. Saya melihat doa itu ada di Beijing tuh. Saya pernah ke Tiananmen. Di situ ya, di depannya makamnya Mao Zedong itu ada tulisan bahasa Cina. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya keliling dunia baru melihat doa yang universal di sana. Maaf, saya bukan saya mau membela siapa-siapa. Tetapi saya melihat itu dalam pengalaman hidup saya. Kita kadang-kadang berdoa pun hanya untuk kelompok kita. Gak apa-apa kelompok lain celaka. Doa macam apa? Dipanjatkan pada Tuhan yang mana? Bukankah Tuhan itu Rabbul Alamin? Bahkan diajarkan di Quran, Qul a'udzu birabbinas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Manusia itu bisa Hindu, bisa Buddha, bisa Nasrani, bisa Yahudi, bisa Islam, apapun agamanya. Sebetulnya Tuhan kita sama. Cuma kita menyebut dengan cara yang berbeda. Makanya jangan usil kalau belum tahu apa-apa. Kalau belajarnya baru setitik, gak usah. Orang yang suka mencaci maki orang lain, dia tidak ada urusan dengan orang lain. Dia berurusan dengan dirinya sendiri karena dia belum beres. Makanya Nabi Muhammad itu termasuk teladan kita yang sangat luar biasa. Beliau sangat appreciate pada siapapun. Beliau sangat toleran. Lucu kalau kita mengaku umatnya tetapi intoleran. Ngerti solihin sekarang? Agak lama nih pembahasannya. Ngerti syuhada sekarang? Ya. Sama nggak orangnya? Sama. Beda nggak derajatnya? Beda. Derajat pertama yang harus dicapai adalah solihin. Derajat kedua yang harus dicapai apa? Syuhada. Para penyaksi. Penyaksi kebenaran. Kalau sudah menyaksikan kebenaran itu, dia sudah tidak ragu lagi. Baru berikutnya dia naik pangkat lagi menjadi siddiqin. Siddiq itu benar. Siddiqin orang yang membenarkan. Kenapa dia membenarkan? Karena dia sudah menyaksikan. Apakah Bapak Ibu membenarkan karena menyaksikan? Tidak. Membenarkan karena ikut-ikutan orang lain. Betul apa tidak? Ayo, akui dengan jujur. Ini kan OGDJ. Orang dengan gagasan jujur. Lanjut. Sudah ngerti sekarang? Solihin, syuhada, siddiqin. Makanya siddiq itu benar. Coba. Kalau sudah benar pikirmu, benar ucapmu, benar lampahmu, itu jadi benteng keselamatan. Tidak usah jadi orang sakti. Orang yang sakti mandraguna itu adalah orang yang jujur. Jujur itu adalah sama antara pikiran, kata-kata dan tindakan. Kita melihat banyak yang lucu dalam kehidupan ini. Banyak yang tidak sama antara yang dia pikirkan, dia ucapkan, dengan dia lakukan. Nanti akan kelihatan ya. Ini caranya belum saya kasih, belum. Tapi ini harus jelas dulu. Berikutnya, tinggal satu kelompok lagi. Solihin, syuhada, siddiqin. Berikutnya nabi. Nabiin. Siapa nabi? Nabi itu nevi, dari bahasa Ibrani. Nevi, navigator. Nevi itu pemberi peringatan, pengarah, pengayom. Kenapa? Penuntun jalan. Kenapa? Beliau sudah naik pangkat dari solihin, syuhada, siddiqin, nabiin. Apa yang beliau sampaikan, semua yang beliau alami. Apa yang beliau sampaikan, semua yang beliau rasakan. Apa yang beliau sampaikan, yang beliau tahu. Tapi apa yang kita sampaikan selama ini tidak seperti itu. Hanya katanya dikatakan lagi, tidak mengalami langsung. Makanya malam yazuk lam ya'rib, yang enggak mengalami tidak akan paham. Clear sampai sini? Jadi semakin jelas orang yang dapat nikmat itu adalah solihin, syuhada,
Siddiqin, nabi. Jadi nikmat terbesarnya manusia adalah nikmat Allah. Dan nikmat Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi nikmat Allah itu adalah kemanunggalan hamba dengan Tuhan di setiap ruang dan waktu, sehingga dia tercelup oleh sifat-sifatnya. Yang nampak ke muka adalah sifat-sifat Allah. Tahaluk bi ahlakillah. Clear sekarang nikmat? Mengerti? Oke, baik, kita lanjut. Waduh, saya harus kerja keras ya menjelaskan ini aja. Karena apa? Kita selama ini kan ngaji tidak berstruktur ya, tidak ilmiah gitu, ya, gitu. Sehingga tidak nyurup. Makanya habis ngaji itu harus kasurupan, ya, kasurupan oleh ilmu yang disampaikan. Oke, lanjut. Saya ingin jelaskan dulu. Karena tadi kan di Quran surat Al-Fatihah ada kata-kata sesat, oke? Ya. Nah, sekarang kita tanya, Quran, orang sesat menurut Quran apa? Awas ya, bukan orang sesat menurut persepsi manusia. Bukan orang sesat menurut kriteria manusia. Menurut kriteria Allah, orang sesat itu seperti apa? Apakah cocok dengan kata-kata tadi disampaikan? Tadi orang sesat itu orang yang apa? Belum tahu, oke? Belum tahu. Belum tahu siapa? Belum tahu nikmat Allah. Belum merasakan nikmat Allah. Kata Qur'annya tadi orang sesat. Jahat apa tidak? Tidak. Masa belum tahu jahat? Asal mau tahu. Tapi kalau belum tahu, tetapi sok tahu. Nah, ini masalah. Sudah disampaikan hadisnya kemarin oleh saya di kajian yang sebelumnya. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah mengatakan akan ada suatu zaman di mana Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, masjid-masjid yang megah tidak ada kebenaran di sana, tidak ada petunjuk di sana. Bahkan ulama-ulama mereka adalah makhluk terburuk di kolong langit yang menebarkan fitnah. Hadis riwayat Baihaqi dari Rasulullah. Fitnah itu apa? Menyampaikan sesuatu tetapi tidak bisa dibuktikan, alias kebohongan. Clear sampai sini? Oke, lanjut dulu. Yuk kita sama-sama baca. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlam min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Yes. Kata Quran apa? Tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Tidak dosa. Apa karunia dari Tuhan? Sudah tahu? Apa sih karunia dari Tuhan yang paling besar? Iya, Tuhan itu sendiri. Apa senikmat Allah yang paling besar? Iya, Allah itu sendiri. Mana? Mending kita dapat yang punyanya atau kita dapat rezekinya. Ibu bapak kalau doa sama Allah minta rezekinya, minta ilmunya, minta ridhonya, minta berkahnya. Ada yang minta Allahnya. Nah itu. Makanya perang kita kalah terus. Kenapa dulu ya Kurawa kalah sama Pandawa? Padahal gurunya sama Krishna. Karena yang diminta dari Krishna oleh Kurawa senjatanya, tentaranya. Kalau yang diminta oleh Pandawa pada Krishna, aku bermohon guru menjadi sais di kereta kudaku. Cerdas nggak? Yang Kurawa minta senjatanya dan minta tentaranya. Karena Krishna ini raja. Sedangkan yang Pandawa minta Krishnanya langsung. Siapa yang cerdas? Pandawa. Makanya ya siapa yang menang di perang itu? Pandawa. Ya bagaimana nggak menang? Bagaimana tentara bisa nembak? Yang punyanya ada di pihak Pandawa. Itu adalah permintaan yang cerdas. Jadi kalau gitu permohonanmu selama ini cerdas apa kurang cerdas? Masih sopan saya. Kenapa sih kata Allah minta hartaku, rezekiku, ridhoku, kau tidak minta aku? Padahal aku itu bersamamu, lebih dekat daripada undat di lehermu.
Jadi cerdas apa kurang cerdas? Oke. Sedangkan ayatnya jelas, laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Apa karunia Tuhan? Tuhan itu sendiri. Yuk sekarang seperti yang diajarkan Rasulullah. Doanya kan singkat aja. Hasbiyallah, cukuplah engkau ya Allah. Gitu nggak kalian? Bohong. Sayyidina Umar begitu sudah dibaiat oleh Rasulullah dan saat itu mengalami awalnya sebagai muslim, ditanya, apa tugasku selanjutnya ya Rasulullah? Kata Rasul, bantu perjuangan aku mendakwahkan kebenaran ini. Apa yang akan kau kontribusikan dalam perjuangan ini Umar? Seluruh hartaku silahkan buat menegakkan kebenaran. Bagaimana dengan engkau? Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu jawaban Umar. Kenapa? Karena sudah betul-betul ketuhanan yang Maha Esanya sudah betul-betul terjadi. Ketuhanannya sudah terjadi. Ini banyak orang yang masih kesetanan, ya, menghujat sana, menghujat sini, tapi ngakunya atas nama Tuhan. Masa iya atas nama Tuhan menghujat, atas nama Tuhan merendahkan orang lain? Gak mungkin. Hafal ya doanya ya ibu, bapak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pinter kalian tuh, ya. Cukuplah Allah sebagai wakilku, cukuplah Allah sebagai penolongku. Cukup Allah. Kalau sudah merasa cukup dengan Allah, yang lain gak dibutuhkan lagi, karena Dia pemilik segalanya. Yes, oke. Yuk lanjutkan. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Dengarkan kata-kata saya. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Ayo tangkap dengan cerdas. Setuju nggak kalau Allah bersama kita? Setuju. Setuju nggak kalau Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita? Setuju. Setuju nggak kalau Allah dekat sekali dengan kita? Kata siapa? Kata Quran. Yes? Oke. Kalau Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, setuju nggak? Kalau tempat mengenal Allah adalah diri kita. Setuju? Setuju nggak dengan saya? Kalau Arafah itu sebenarnya adalah diri kita. Pelan-pelan ngajinya. Setuju ya? Jadi tempat mengenal Allah itu namanya Arafah. Sedangkan selama ini kita tahu Arafah jauh, berarti ongkos. Padahal Allah sudah kasih tahu, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Berarti setuju nggak dengan saya? Kalau Arafah itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Setuju? Oke. Berarti mengenal Allah itu keluar apa ke dalam? Begitu kita ke dalam, melakukan perjalanan sampai puncaknya kesadaran, namanya Sidrah al-Muntaha. Disitulah kita akan bertatap wajah dengannya. Pada saat itu kita akan bisa qalu bala syahidna. Apa efek dari situ? Kita bisa mengingat apa yang beliau pertunjukkan kepada kita. Kalau begitu saya mau tanya, jumpa dulu, ingat dulu. Bisa nggak ingat tanpa jumpa? Masuk akal nggak ayat ini? Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, padang pengenalan, fazkurullah, ingatlah Allah. Hebat nggak Quran? Hebat. Jujur ya, Bapak Ibu yang pernah ke Arafah yang di sana yang jauh itu, habis dari sana ingat Allah? Ingat Arafah. Loba batu. Betul nggak? Padahal selepas dari Arafah itu tugasmu apa? Ingat Allah. Di mana? Indal Masy'aril Haram. Apa Masy'aril Haram?
Pinter nggak? Ada yang pinter nggak? Coba. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah di Masyaril Haram. Berarti Masyaril Haram apa? Apa? Ya tempat mengingat. Gitu aja susah sih. Aduh, gimana sih? Lihat-lihat kalimatnya. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, tempat mengenal, ingatlah Allah di Masyaril Haram. Jadi Masyaril Haram apa? Tempat mengingat. Bapak Ibu, sekarang ingat gak sama orang tua? Ingat. Di mana ingatnya? Gak tahu sebelah mana ya? Tapi ingat gak sekarang? Itulah Masyaril Haram, tempat mengingat. Gimana? Bisa nangkep? Oke, lanjut. Nah, inilah kata-kata sesat di sini. Lihat, ya. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Hebat ya? Jadi Allah itu akan bertajalli, akan menunjukkan dirinya hanya kepada mereka-mereka yang mau mengenalnya. Ulangi Bapak Ibu. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Masuk akal nggak ayat ini? Lihat saya semuanya. Saya menunjukkan apa sekarang? HP. Bisa nggak mengingat yang saya tunjukkan? Oke. Saya menunjukkan apa sekarang? Bisa nggak mengingat yang saya tunjukkan? Masa menunjukkan di sini? Ulangi. Kalian tuh kurang pintar ya. Saya sedang menunjukkan apa? HP. Ingat gak yang ditunjukkan? Oke. Kalian hanya bisa mengingat yang ditunjukkan saja. Yang tidak ditunjukkan gak bisa ingat. Oke. Sekarang. Di tangan ini, ibu bapak, ada sesuatu. Bisa gak diingat? Kenapa gak bisa diingat? Kan gak ditunjukkan. Jadi apa yang tidak ditunjukkan oleh Allah gak mungkin bisa diingat. Kita hanya bisa mengingat yang ditunjukkan. Pertanyaan buat kalian semua nih yang cerdas, yang OGDJ. Allah sudah menunjukkan apa kepadamu? Sedangkan ayatnya jelas, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah dia sebagaimana yang tunjukkannya kepada kamu. Sedangkan sampai sekarang Allah belum nunjukin apa-apa sama kamu. Terus apa yang bisa kamu ingat? Lanjut. Kata Allah di ayat ini, wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sungguh kamu sebelum itu, sebelum bisa mengingatnya, karena Allah belum menunjukkan apa-apa kepadamu, kamu termasuk orang-orang yang sesat. Clear? Jadi siapa orang yang sesat menurut Al-Quran? Orang yang belum bisa mengingat Allah, karena dia belum kenal kepada Allah, belum tahu Arafah. Ini sesat versi Quran, bukan sesat versi manusia.